Al-Quran memerintahkan kalian untuk beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Apa itu kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, Bang? Ada Taurat, ada Injil. Anda disuruh beriman ke situ. Betul. Betul. Ya, tersesat, tapi yang kalian lakukan apa? Sebentar. Yang kalian lakukan apa? Apa yang kalian lakukan? Kalian malah tidak mendengarkan Al-Quran. Kalian malah membaca kitabnya si Udin, kitabnya si Fulan, kitabnya si Fulan. Kalian tidak mendengarkan Al-Quran itu. Padahal Al-Quran menyuruh untuk percaya, untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya karena di sana terdapat cahaya dan petunjuk. Tapi kalian malah menuruti kitab-kitab karangan-karangan yang dibuat sesudah Al-Quran. Sungguh kalian ini termasuk orang-orang yang membangkang. Coba kasih kita kesempatan bicara, Bang. Silakan. Betul, kami tidak membangkang, Bang. Kalau memang kami satu-satu. Mana apa buktinya? Mana Injil Abang di rumah? Mana Injil Abang? Mana Taurat Abang? Mana? Karena Injil kan itu salah satu perkataan dari Nabi Isa. Iya, mana Bang? Mana kitab yang kepadanya Bang disuruh beriman? Nah, contohnya salah satunya kalau di Injil ya, Bang, sebenarnya Bang, itu kitab turunan Allah. Di mana Bang barangnya? Yang saya jamin di rumah Abang yang ada malah kitab-kitab kuning, kitab-kitab fikih, kitab-kitab karangan ulama A, B, C yang semuanya mereka saling kadang-kadang juga bertentangan sama satu sama lain. Iya, betul tidak? Bang. Setelah Al-Quran muncul, baru kita singkirkan Injil, Zabur, Taurat. Di mana disuruh singkirkan Abangku? Bang, tunjukkan ayat Quran yang mengatakan bahwa kitab Quran, kitab Injil dan kitab Taurat harus disingkirkan. Di mana? Disingkirkan dalam tanda kutip, kami tidak pakai sudah, Bang, karena kepercayaan. Mana ayatnya dilarang baca? Mana ada ayatnya dilarang baca Injil? Mana ayatnya dilarang baca Taurat? Tidak ada yang larang. Tapi kepercayaan. Kenapa kau tidak baca, Bang? Itulah yang disuruhkan Al-Quran kepadamu untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya karena di sana terdapat cahaya dan petunjuk. Iya, kami mengerti, Bang. Al-Quran itu sudah semua kitab di dalamnya ada. Taurat, Zabur, Injil sudah. Di mana? Mana ayat yang bilang begitu? Inilah orang-orang yang suka merubah-rubah Al-Quran. Dibuat-buatnya Al-Quran, ditambah-tambahinya ayat sendiri. Di mana Bang ada tertulis bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat Injil, di dalam Al-Quran terdapat Taurat? Nggak ada. Yang ada adalah kami beriman apa yang diturunkan kepadamu dan kepadaku, yaitu kitab-kitab yang sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil. Itulah kitab-kitab yang sebelumnya. Sekarang yang kalian lakukan apa? Kalian malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Pak Zian, silakan nyalakan kamera, Pak Zian. Kalau udah tersesat ya, makanya harus dirubah lagi, harus ada Al-Quran lagi. Oke, mana ayatnya bahwa Injil itu dirubah-rubah? Manusia itu dijadikan Tuhan, kan sudah tersesat, Bang. Berarti sudah nggak berlaku lagi dong. Fendi, saya tanya sama kamu, di ayat Quran mana yang mengatakan bahwa Injil dirubah-rubah? Inilah, kalianlah orang yang suka merubah-rubah dan membuat-buat ayat sendiri lalu mengatakannya ini dari Tuhan. Saya mau tanya, Bang, perjanjian lama, perjanjian baru itu perbedaannya apa? Nah, Bang, gak usah kemana-mana dulu. Anda diperintahkan oleh Quran untuk beriman kepada Injil, untuk beriman kepada Taurat. Tapi yang kalian lakukan tidak sama sekali. Kalian malah beriman kepada kitab karangan Udin, kitab karangan Fulan, kitab karangan Fulan, kitab karangan Fulan. Sementara Fulan dan si Fulan berbeda-beda mazhab sehingga kalian terpecah belah. Makanya Muhammad berkata, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang akan selamat. Ayo, kalian inilah orang-orang yang suka merubah-rubah ajaran Islam. Dengan cara apa? Dengan cara kalian tambah-tambahi. Kalian katakan Quran itu tidak lengkap. Quran itu harus ditopang oleh kitab lain. Quran itu nggak bisa sempurna. Quran itu harus dilengkapi oleh pendapatnya si Fulan sehingga Al-Quran itu bisa dipahami. Sungguh kalian termasuk orang-orang yang nekat. Betul begitu, Bang Amalia? Menurut Anda? Betul. Itu Bang Amalia tuh. Lihat Bang Amalia mendengarkan nih. Silakan pendapat Anda, Bang Amalia. Perjanjian lama sama perjanjian baru itu kenapa berbeda? Silakan Bang Amalia. Sebentar gantian dulu Freddy.
Silakan Bang Amalia. Ya memang betul, dari Islam itu kita harus mengimani agama-agama apa namanya yang sebelumnya seperti ada Zabur, Injil seperti itu kan. Nah, dan kata abangnya tadi kan katanya itu Injil itu sesat, itu nggak ada sesat sebenarnya. Itulah. Tuh, kan? Kau menambah-nambahi. Kita sebagai Islam itu wajib gitu. Ada juga. Nah, tapi begini Bang Amalia. Yang Abang Amalia ini hanya teori saja. Kalau wajib, mana Injilmu? Mana Tauratmu? Karena kalian sudah terdoktrin oleh masyarakat, oleh sebuah paradigma. Kalau pegang Injil nanti kafir. Nanti dimarahin oleh ulama dan ustadz. Nggak boleh pegang Injil. Kan gitu. Bukan imani, Bang. Kalian ini sudah takut kepada ulama. Kalian takut kepada manusia. Dengan cara nanti kalau beli Injil, nanti dimarahin saudara. Bukan Ya kan? imani, Bang, tapi dipercaya. Gini loh, Bang. Mana? Kalau dipercaya mana? Kenapa tidak dibaca? Kenapa tidak dibaca kalau mengimani? Kami sudah baca, Bang. Gini Bang, kalau Mana? abang beli Mana? motor, kalau ada mobil ngapain pakai motor Bang? Gitu loh. Mana Itu ayatnya logikanya, Bang. bahwa tunjukkan ayatnya di dalam Quran bahwasanya Anda jangan lagi beriman kepada Kalau Injil, ada yang jangan lagi sempurna, beriman ngapain kepada yang Taurat. Mana? Pakai yang gak sempurna lagi Bang. Kan udah Ya, sempurna Bang. Anda telah membuat ayat-ayat sendiri. Dan tiadalah kamu itu kecuali kamu mengarang-ngarang ayat sendiri. Kami percaya, Bang, cuma tidak mengimani. Oke, kenapa disuruh percaya? Gini, Anda percaya kepada Quran? Percaya. Dan sekaligus kami Bukti, imani. bukti Anda percaya kepada Quran adalah Anda beli Al-Quran, Anda baca, betul? Betul? Anda percaya kepada Injil? Percaya? Kenapa Anda tidak beli dan Anda baca? Karena kami tidak imani. Karena Anda munafik. Karena Anda munafik, Anda percaya hanya di bibir saja. Karena itu bukan kalam Allah. Anda harus tahu. Bang, logikanya kayak Oke, siapa yang turunkan Injil? Sebentar, siapa yang turunkan Injil? Itu kalau udah dimodifikasi. Sebentar, saya tanya dulu, siapa yang menurunkan Injil? Siapa yang menurunkan Injil, Bang? Terdiam. Apanya itu? Itu bukan Siapa yang menurunkan Taurat? Siapa yang menurunkan Injil? dari Allah semua. Mereka itu Kenapa Anda membeda-bedakan? Kenapa Anda tidak percaya dengan isi Injil dan Taurat kalau itu dari Tuhanmu? Kenapa? Karena isi Injil tidak sesuai dengan praktek di lapangan yang jalan. Lo berarti yang tidak konsisten Anda atau Tuhan Anda sekarang? Anda atau Tuhan Anda yang tidak konsisten? Anda tidak konsisten karena Yesus sunat. Anda tidak sekarang sunat. Dengarkan. Ada ayat yang mengatakan bahwasanya Injil dan Taurat berasal dari Allah. Lalu Anda katakan Quran berasal dari Allah. Lalu Anda katakan Quran dan Injil bertentangan. Siapa yang tidak konsisten? Siapa yang tidak konsisten? Injil sekarang ya Bang yang bertentangan. Sebentar, ini Pak Freddy ini gambarnya goyang-goyang terus, sakit mata saya dibikin. Goyang sana, goyang sini terus. Gerak-gerak terus dia. Kita naikkan satu muslim dulu yang lain. Kita naikkan satu muslim. Tidak konsisten dengan apa isinya ya Bible. Tapi bertentangan secara realita di lapangan. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Kalau memang Quran dan Injil bertentangan, kenapa Tuhanmu mengklaim bahwa itu berasal dari Tuhanmu juga? Oke, the Bors Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Coba Muslim yang bermutu lah ya. Jangan yang awam-awam. Sebenarnya Bang, bermutu kalau pertanyaan ya, Bang, enggak, saya tanya dulu. Menurut Quran, Anda disuruh beriman kepada Taurat. Anda disuruh beriman kepada Injil. Ada enggak di dalam Quran itu Anda disuruh beriman kepada kitab tafsir? Ada enggak di Quran itu Anda harus beriman kepada kitabnya ulama B, ulama C, ulama D? Ada enggak? Kalian malah lebih percaya kepada kitab-kitab ulama. Betul tidak? Al-Quran kami imani Bang. Kalau Al-Quran kalian imani, di mana ayat Quran yang mengatakan, "Hai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang muslim, ya, berimanlah kalian kepada kitabnya si fulan." Ada nggak di situ dikatakan begitu? Tidak ada.
Lalu kenapa kalian malah beriman kepada kitab yang dikarang si Fulan? Siapa? Kitab apa itu yang dikarang? Oke, sekarang Anda beriman nggak kepada hadis Bukhari? Itu kita percaya, Bang. Oke, mana perintahnya dalam Al-Quran? Berimanlah kamu kepada kitab Bukhari. Mana? Karena hadis dengan Al-Quran itu berbeda, Bang. Ingat. Mana dalilnya dalam Quran? Berimanlah kamu kepada kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Mana? Beriman kepada kitab-kitab kan sudah diperintahkan. Itu kan mana ayatnya, Bang, dalam Quran, Bang? Kitab dalam Bang, gini, Bang. Kita perlu dalil. Gini, Bang. Kita perlu dalil. Ketika Anda beriman kepada kitab hadis, kitab tafsir, ada nggak perintahnya dalam Quran supaya Anda mengimani kitab-kitab itu? Ada semua. Oke, tunjukkan ayatnya. Yang penting tunjukkan ayatnya. Dari aturan Al-Quran dan hadis. Iya, tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Baqarah 285. Baca, silakan baca. Coba dibuka dulu. Al-Baqarah berapa? 285 Al-Baqarah. Oke, Al-Baqarah ayat ke 285. Baik, saya bacakan. Al-Baqarah 285. 285. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan. Dikatakan di sini Rasul sebentar. Ini aja ya. Artinya Rasul telah berfirman, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mana? Malah justru di situ Anda disuruh tidak beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gimana? Muhammad saja beriman kepada Al-Quran. Sekarang saya tanya, Muhammad beriman kepada Quran atau kepada Bukhari? Beriman kepada kitab-kitab. Oke, kenapa kalian malah beriman kepada Bukhari? Tidak ada ditulis di situ Oke, Anda beriman kepada kitab Bukhari nggak? Beriman. Percaya. Kenapa Anda malah beriman kepada Bukhari sedangkan Muhammad saja beriman kepada Quran? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Bukhari kan mengambil dari Al-Quran. Bukhari apa? Dari Al-Quran, dari Sunnah. Bukhari diambil dari Al-Quran. Menulis yakin dari Al-Quran. Yakin. Baik. Adakah di dalam Quran bahwasanya Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ada nggak? Itu kan perintah. Di mana Muhammad disuruh mengawini anak di bawah umur? Di saat itu dulu kan anak-anak di sebentar. Kapan Allah memerintahkan Muhammad, wahai Muhammad, kawinilah Aisyah yang berumur 9 tahun? Kapan? Dengar dulu, di zaman itu kan zaman Quraisy. Kau ini adalah orang-orang yang pengikut Bukhariun. Sungguh kamu tidak layak dikatakan orang Islam, kamu lebih layak dikatakan Bukhariun. Kenapa gak layak? Kenapa? Karena kamu lebih mematuhi Bukhari ketimbang Quran. Bukhari kan ngambil dari Al-Quran juga. Oke, ayat Bukhari yang diambil dari Quran ayat mana yang menyuruh mengawini anak di bawah umur? Itu tafsirnya gini ya. Aduh. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Yang jelas kami berpatokan dari. Oke, sekarang saya tanya dulu. Menurut Sahih Muslim, Sahih Bukhari, berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? 9 tahun. Ya. Dia hidup berumah tangga atau menggauli anak yang berumur 9 tahun. Sekarang saya tanya, salahnya di mana? Apakah itu akhlak yang baik? Itu salahnya di mana? Itu kan enggak, saya tanya, apakah itu akhlak yang baik? Itu kan perintah untuk Rasul. Itu kan perintah. Di mana Allah memerintahkan Muhammad melakukan itu? Di mana? Anak perempuan dibunuh pada zaman itu. Ngarang-ngarang saja deh. Aduh, saya tanya sama Amalia. Sebentar, saya tanya sama Amalia. Amalia, gantian dulu ya. Amalia dari tadi diam aja nih, biar gantian ngomong. Amalia, Anda Muslim kan? Alhamdulillah. Oke, Anda percaya Muhammad menikahi anak di bawah umur? Iya, ada. Sekarang saya tanya sama Anda. Menurut hati nurani Anda,
hati nurani ya, saya tanya ya. Jika ada anak di bawah umur, taruh umur 9 tahun. Itu kelas 2 SD. Karena masuk SD itu kelas 7 tahun. Ya kan? Naik kelas 2, ya kelas 2 antara kelas 3 tahun. Menurut Anda, jika ada anak kelas 2 atau kelas 3 SD menikah dengan orang umur 55 tahun, menurut Anda pantas nggak itu? Tidak. Oh, itu yang menikah. Tidak pantas. Sebentar. Biar saya ngomong sama Amalia. Tidak pantas. Memang keyakinan Anda tidak pantas itu berdasar. Karena apa? Hukum di negara kita akan mempidana orang-orang yang melakukan itu. Betul? Betul. Nah, karena apa? Karena dalam sudut pandang, sebentar Bang, saya ngomong sama Amalia dulu, gantian Bang. Karena menurut hukum yang kita anut, bahwa dipandang tidak baik orang-orang yang melakukan itu. Itulah kenapa kita punya undang-undang perlindungan anak. Sekarang saya tanya kepada Bang Amalia, apakah Muhammad itu suri toladan sepanjang masa atau tidak? Bagi umat muslim tentunya. Sepanjang masa, bukan pada waktu itu saja, sampai hari ini, betul? Betul. Artinya setiap apa yang dilakukan dia dicontoh sampai hari ini baik, betul? Betul. Kenapa Anda katakan menikahi anak di bawah umur tidak baik sekarang? Karena kalau menurut dari hukum negara kita, seperti yang Abang tadi katakan, tentu tidak pantas. Iya, berarti Anda menganggap apa yang dilakukan oleh Muhammad itu sekarang tidak baik, betul? Tidak, kalau menurut dari sekarang, kalau dari negara kita, betul. Iya, sebentar dulu Bang, sabar Bang, saya lagi ngomong sama dia, sabar Bang, sabar. Oke, Amalia. Oke, lanjut. Amalia, tadi Anda sudah mengatakan tidak baik. Menurut hati nurani Anda tidak baik. Apa buktinya? Pasti Anda kalau punya adik perempuan kelas 3 SD, Anda nggak setuju kalau adik Anda itu akan bersetubuh dengan orang 55 tahun, betul kan? Itu Nabi. Nah, sekarang sebentar. Sekarang begini Amalia. Kalau Anda melakukan itu sekarang, bukankah Anda sedang mencontoh Muhammad? Betul. Kenapa itu sekarang dianggap sebagai tidak baik, Anda anggap tidak baik? Ya karena sudah kalau dari menurut negara undang-undang kita di Indonesia, memang menikahi atau enggak, menurut Anda pribadi tadi tidak baik, betul? Betul. Nah, artinya ketika ada orang melakukan seperti itu, bukankah dia sedang mencontoh Muhammad? Melakukan sunnah Rasul? Betul. Nah, kenapa Anda anggap itu tidak baik, sedangkan Muhammad itu adalah contoh suri toladan yang baik? Iya kan? Makanya saya katakan, bagaimana Anda mengatakan di dalam diri Muhammad itu adalah contoh yang baik, sementara di saat yang sama Anda mengimani Muhammad sedemikian rupa? Makanya tadi saya pertanyakan kepada Anda, benarkah Anda ingin lebih memilih apa kata Sahih Bukhari ketimbang apa kata Quran? Makanya saya tanya Anda, apakah Anda lebih percaya Muhammad versi Bukhari atau Muhammad versi Quran? Dua-duanya Al-Quran hadis percaya. Ya, silakan Amalia, apakah sekarang Anda pilih? Anda mau Muhammad versi Bukhari atau versi Quran? Versi Quran. Hati-hati digiring. Apakah Anda siap untuk meninggalkan Muhammad versi Bukhari? Tentu tidak. Sampai kapan? Lalu bagaimana Anda bisa menimbal dua-duanya kalau begitu Bang Amalia? Bagaimana Anda mau menerima dua-duanya? Rasul itu ada keistimewaan karena dia taat kepada Allah. Karena kalau saya sampai kapanpun saya tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW. Iya, pertanyaan saya, sosok Muhammad seperti apa yang Anda ikuti? Apakah sosok Muhammad yang digambarkan oleh Bukhari atau sosok Muhammad yang digambarkan oleh Quran? Sama itu Bang. Sama. Bagaimana Anda katakan sama sementara tadi Anda katakan bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik? Kalau yang dilakukan Rasulullah itu gak ada yang baik, semua baik. Tadi Abang Libra mengatakan tidak baik. Bang, seperti ini. Ada yang mengatakan gak baik. Oke, saya tanya sama Amalia. Apakah menikahi anak di bawah umur itu baik atau tidak, Amalia? Mohon waktunya sebentar Bang ya. Silakan. Ya. Kalau menurut kita sekarang mungkin memang benar apa yang kita menikahi anak di bawah umur itu memang betul tidak baik. Dan sekarang kita kan tidak ada di masa itu. Oke, artinya Muhammad suri toladan hanya di masa itu saja, nggak di masa sekarang.
kalau kita berpikir logika seperti itu tidak masuk. Loh, sekarang gini, Muhammad sebagai contoh yang baik itu sepanjang masa atau pada waktu itu saja? Sekarang tidak bisa dicontoh lagi. Tunggu, bentar. Sepanjang masa, artinya sekarang masih bisa dicontoh. Tunggu. Masih. Rasulullah nggak menikahi Oke, kalau sekarang dicontoh, ada orang. Sebentar dulu, ada orang. Dia menikahi anak di bawah umur. Nah, itu Dia Rasul. mengikuti sunnah Rasul misalnya. Itu Pertanyaan Rasul. saya, Anda itu pertimbangkan itu sebagai sesuatu yang buruk atau tidak? Tidak buruk itu. Kalau untuk Rasul. Loh, sebentar, biarkan Amalia. Aduh, sebentar, ini saya turunkan dulu ini. Jawab terus, ngomong terus ini. Sebentar, saya mau ngomong sama Amalia. Amalia, sebentar, saya mau ngobrol sama Anda, Amalia. Baik. Tadi Anda mengatakan bahwa ketika Anda melakukan apa yang dulu dibuat oleh Muhammad, mencontoh apa yang dulu pernah dibuat Muhammad, tadi Anda katakan bahwa itu baik, betul atau tidak? Betul. Oke, apakah menikahi anak di bawah umur baik? Tentu tidak. Tentu tidak. Sekarang, ketika Anda menikahi anak di bawah umur, orang lain lah, ya, taruh orang 55 tahun, menikahi anak 9 tahun, dan bersetubuh dengan anak 9 tahun, apakah itu baik? Kalau dari pandangan saya memang tidak baik. Tidak baik. Bukankah itu mencontoh apa yang dilakukan Muhammad? Tentu kalau kita memang punya berpikiran waras, itulah kita menulis sebagai pemikiran. Mungkin kalau dia tahu, ya tidak dilakukan dengan hal itu. Loh, bukankah itu yang dilakukan Muhammad? Itu zamannya, Bang. Loh, sekarang begini Bang Amalia. Ya. Ketika Anda katakan bahwa Muhammad itu adalah contoh suri tauladan yang baik, dan ada orang ingin melakukan apa yang seperti dilakukan Muhammad, kenapa Anda mengatakan bahwa itu tidak baik? Ini namanya Anda di saat yang sama, di detik yang sama Anda bilang lingkaran, di detik yang sama Anda bilang lingkaran itu punya sudut. Anda sedang mengatakan bahwa lingkaran itu segitiga. Mustahil. Makanya sekarang coba jujur di dalam hati nurani Anda yang paling dalam. Bagaimana Anda bisa katakan bahwa Muhammad itu sebagai contoh suri tauladan yang baik? Sementara Anda katakan ketika ada orang menikahi anak umur 9 tahun, Anda katakan tidak baik. Ayo, gimana sekarang? Apakah Anda ingin meninggalkan Bukhari yang mengatakan demikian? Tentu tidak. Ya, saya jadi bingung. Terus Anda mau ngikut yang mana kalau begini? Berat kan? Saya tahu hati nurani Anda sedang bergolak. Saya tahu. Tapi biarlah itu nanti jawaban saya. Mungkin ya kita tidak bisa maksa Anda harus jawab hari ini. Karena begini, saya kemarin ada lawan debat saya namanya Neflos. Dia berdebat sengit sama saya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang silam dia berdebat sengit dengan saya. Persis seperti Anda ini. Ya, ketika saya tunjuk di siang hari bolong jam 12, itu matahari Neflos, itu matahari katanya. Enggak ada itu matahari. 3 tahun kemudian diakuinya. Kemarin dia datang ke sini, diakuinya bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya. Diakuinya. Setelah 3 tahun yang silam saya berdebat dengan dia bahwa Muhammad itu Neflos adalah Tuhan kamu. Dia ngeyel, akhirnya kemarin diakui. Diakui. Paham. Sekarang Anda mengatakan seperti itu. Saya tidak tahu berapa bulan lagi, berapa tahun lagi akhirnya nanti Anda akan mengakui perkataan saya. Gitu Amalia. Makanya apa? Makanya saya Amalia, ketika saya mencari kebenaran, saya bandingkan, saya buka Bible, saya baca Injil, saya baca Taurat, saya baca Al-Quran, saya banding-bandingkan. Saya pilih apa? Saya pilih Yesus. Kenapa saya pilih Yesus? Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak pernah Yesus membawa golok, membawa pedang, membawa pasukan untuk menyerang satu kaum, untuk menaklukkan satu kaum dan memaksa mereka, hei kamu ikut saya, awas kalau nggak ikut saya. Nggak pernah ada. Berarti Yesus itu pesuruh, Bang, bukan Tuhan. Tidak pernah ada. Sementara sekarang saya tanya kepada Anda tahu berapa kali Muhammad memimpin peperangan? Tidak tahu Bang, tapi intinya banyak. Banyak. Anda tahu Ghanimah? Anda tahu Ghanimah? Belum Bang. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang.
Anda tahu berapa persen jatah untuk Muhammad? 5% apa ya? Lupa. 5%. Apa? 1/5. Iya, 1/5. Ya. Ada nggak Yesus melakukan itu? Adakah Yesus pergi untuk mengambil harta jarahan-jarahan perang dan digunakan untuk Yesus? Lalu untuk mengambil istri, banyak-banyak istri, adakah? Tidak ada. Sekarang coba Anda Anda renungkan di dalam hati nurani Anda yang paling dalam. Siapa yang mau Anda harus ikuti? Muhammad atau Yesus? Muhammad. Nah, itu. Ya, silakan kembali kepada hati nurani Anda lah. Kalau hari ini Anda menjawab, mungkin Anda malu-malu, tapi tidak tahu berapa tahun lagi. Gitu loh. Karena dalam logika saya satu. Kalau misalkan ilmu itu ataupun ajaran itu dari Tuhan, tidak ada celah bagi manusia untuk mendebatnya. Oh jelas, tapi sekarang saya debat dan Anda nampak Anda kebingungan. Bagaimana Anda di detik yang sama Anda akui Muhammad itu suri teladan yang baik, tapi di detik yang sama Anda akui bahwa mencontoh apa yang dilakukan Muhammad itu tidak baik. Kalau ya kita berbicaranya sekarang, bukan berarti yang dulu. Kita tidak tahu. Iya Bang, saya ngerti Bang Amalia. Gini Bang Amalia, Anda tadi katakan Muhammad itu contoh sepanjang masa. Bukan pada waktu itu saja. Sepanjang masa artinya ketika itu dicontoh tahun sekian, tahun 2000, tahun 90, tahun 70, tahun 1000 Masehi selalu baik, betul? Betul. Nah, sekarang tahun 2024 Anda katakan kalau ada orang bersetubuh atau dalam sebuah pernikahan ya, bersetubuh dengan anak umur 9 tahun, Anda katakan tidak baik. Bagaimana Anda katakan Muhammad itu suri teladan yang baik kalau begitu? Di sini kan hati nurani Anda sebenarnya sudah kena, tapi karena memang ini sesuatu yang tidak mungkin dibalikkan begitu saja, Anda tidak bisa menjawab. Satu pertanyaan dari saya, Bang. Silakan. Saya dengar tadi Abang sudah kurang lebih 100 lah kalau nggak saya dengar tadi khatam dari Al-Quran. Betul. Kurang lebih 100 kali telah saya khatamkan Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas Al-Fatihah, artinya yang saya baca. Kenapa saya baca artinya? Karena saya tidak berbahasa Arab, jadi saya baca artinya. Saya baca terjemahan beda-beda. Terjemahan Depak, terjemahan yang segala terjemahan saya baca. Indonesia, Inggris saya baca terjemahannya. Ya, betul. Apa yang membuat Abang, mohon maaf, masih bertahan dengan keyakinan Abang, dan apa yang meyakinkan Abang itu? Karena yang saya yakini, yang saya dapati, kitab Anda tidak lebih dari sebuah saduran dari Bible. Saduran-saduran yang keliru dari Bible. Itu yang saya dapati. Mau kita kasih contoh? Boleh. Boleh. Baik. Saya kasih contoh sederhana ya. Jadi gini Bang. Di dalam Bible, di dalam Injil Lukas, dikatakan bahwa ada seorang malaikat Gabriel datang kepada seorang laki-laki yang sedang berdoa, memberitahukan kepada laki-laki itu yang sudah sangat lanjut umurnya bahwasanya istrinya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan, saya langsung kutip saja ayatnya ya, biar kita tidak ini ya. Nanti biar Abang bisa lihat, biar Abang bisa lebih memahami. Nih. Baik, saya bacakan saja ya. Jadi di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, malaikat datang kepada Zakaria dengan kata-kata seperti ini. Jangan takut, hai Zakaria. Sesungguhnya doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan. Lalu 700 tahun kemudian
muncul Al-Quran. Muncul Al-Quran.